Desa Gandulan adalah salah satu desa di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di desa ini, banyak terdapat peninggalan sejarah yang tersebar di tiap dusun. Di episode saat ini akan kita bahas tentang salah satu peninggalan di Desa Gandulan. Situs Watu Tledek ada juga yang menyebutnya dengan nama Keraton Wurung. Terletak di Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Situs ini berupa sekumpulan umpak, lumpang juga. Balok batu, batu berprofil yang ditata di pinggir jalan, yaitu diletakkan di sebelah kanan dan kiri jalan. Temuan lain yaitu bata kuno yang tersebar di sekitar umpak, halaman warga, pekarangan warga, hingga lahan pertanian milik warga. Dari temuan di atas, pastinya di tempat ini pernah berdiri bangunan kuno era masa klasik. Dilihat dari temuan yang beragam, bisa jadi di tempat ini pernah berdiri bangunan kuno dengan fungsi yang berbeda. Yaitu bangunan sebagai tempat tinggal dan bangunan untuk pemujaan. Di dekat umpa-umpa ini, tepatnya di lahan pertanian milik warga, terdapat sumur. Dan di dekat sumur banyak terdapat bata kuno dan beberapa balok batu andesit. Menurut keterangan warga yang saya temui, dinamakan Watu Tledek, karena yang mana mengarah pada penari wanita yang diiringi musik gamelan. Batu-batu umpak ini yang dianggap sebagai gamelan, jadi situs ini JG dinamakan Candi Putri. Cerita lain yaitu dulu ada orang dari kerajaan ditugaskan untuk membangun keraton dengan syarat harus dalam 1 malam. Namun keraton belum selesai dibangun. Ayam jago sudah berkokok, pertanda pagi sudah datang. Akhirnya keraton tidak jadi dibangun. Apa itu umpak? Seperti yang pernah saya bahas di episode sebelumnya. Umpak adalah pelandas tiang, yakni komponen arsitektural sebagai landasan atau alas berdiri tiang kayu. Bisa juga bambu sebagai penyangga atap suatu bangunan tradisional Jawa. Pada umumnya umpak terbuat dari bahan keras, seperti batu, tatanan bata, kayu, dan kemudian semen cor. Bentuk, ukuran, dan fungsi khusunya juga bermacam-macam. Ada yang permukaan atas bujur sangkar, dan tak sedikit yang berbentuk bulat. Agar tiang berdiri kokoh di atas umpak, maka permukaan atas diberi pahatan cekung, berbentuk persegi atau bulat, tidak terlampau dalam untuk pengunci tiang atau nok.
Atau sebaliknya diberi bagian tonjolan atau cekungan seperti pencu pada waditra logam, juga untuk pengunci tiang, misal pada umpak waktu gong. Nok berbentuk persegi cekung umumnya untuk tiang kayu. Adapun nok bulat cembung sangat mungkin untuk tiang bambu. Ukuran umpak disesuaikan dengan ukuran tiangnya, besar, sedang, atau kecil. Begitu pula bentuk permukaan atasnya disesuaikan dengan bentuk tiangnya. Umpak bulat untuk tiang bulat, adapun umpak persegi untuk tiang persegi. Seringkali bagian atas dibuat lebih kecil dari bagian bawah, supaya umpak dapat berdiri dengan lebih kokoh dan lebih artistik bentuknya. Ada umpak yang polos, namun cukup banyak yang diberi bentuk tertentu, bahkan disertai dengan ragam hias atau ornamen yang artistik. Ada pula umpak yang amat bersahaja, yaitu hanya lempeng batu berpermukaan cukup rata, atau tatana sejumlah bata. Dengan adanya umpak yang ditempatkan di permukaan tanah, diharapkan tiang kayu atau bambu tidak mudah lapuk karena kelembaban tanah atau dimakan rayap. Umpak telah hadir di Nusantara semenjak zaman prasejarah. Paling tidak sejak hadirnya tradisi budaya megalitik pada masa perundagian, sebagai pelandas tiang dalam konstruksi rumah panggung. Artefak Watu Tledek adalah suatu contoh tentang itu. Penggunaan umpak berlanjut hingga ke masa Hindu-Buddha, sebagaimana terbukti oleh adanya tinggalan cukup banyak umpak dalam beragam bentuk, ukuran, dan fungsi khusus. Relief-relief candi yang menggambarkan tentang bangunan berkonstruksi kayu juga perlihatkan penggunaan umpak sebagai pelandas tiang. Pemakaian umpak terus berlanjut hingga masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan dalam jumlah terbatas kedapatan hingga sekarang. Tergambar bahwa umpak hadir dalam lintas masa, sejak zaman prasejarah hingga kini. Jadi kesimpulannya, dilihat dari banyaknya artefak umpak, di sini pernah berdiri bangunan tempat tinggal semacam rumah joglo. Di desa Gandulan ini pernah ditemukan sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Wanua. Tengah 3, prasasti tersebut ditemukan pada bulan November tahun 1983 di ladang milik warga yang berlokasi di Dusun Kedunglo. Prasasti Wanua Tengah 3 adalah prasasti dari tahun 908 Masehi pada zaman Kerajaan Mataram kuno atau Medang. Di dalam prasasti ini dicantumkan daftar lengkap dari raja-raja yang memerintah bumi Mataram pada masa sebelum pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung. Prasasti ini dianggap penting karena menyebutkan 12 nama Raja Mataram, sehingga melengkapi penyebutan dalam Prasasti Mantyasi, atau nama lainnya Prasasti Tembaga Kedu, yang hanya menyebut 9 nama raja saja. Prasasti Wanua Tengah 3 ini terdiri dari 2 lempengan. Pertama dengan ukuran 53,5 kali 23,5 cm dan ketebalan kira-kira 2,5 mm.
kedua dengan ukuran 56 x 26 cm, dan ketebalan sama. Keduanya adalah lempengan tembaga. Lempeng pertama ditulisi satu sisi saja dengan tulisan 17 baris, sedangkan lempeng kedua tulisi bolak-balik, masing-masing 26 dan 18 baris. Sekian ulasan singkat tentang situs Watu Tledek atau Keraton Wurung. Semoga bermanfaat untuk menambah destinasi belusukan, wawasan dan pengetahuan tentang sejarah Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menonton video sampai selesai. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.